Selamat siang semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Rekan-rekan, saya Imadi Wahyu Adi Putrawan, saya dari Universitas Kristen Duta Wacana, Prodi Kedokteran. Di sini saya sebagai KKN kelompok 15 akan membawakan edukasi terkait upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Langsung saja. Jadi topik bahasan pada hari ini, yang pertama saya akan membawakan pengertian COVID-19, yang kedua respon imun, yang ketiga penjelasan vaksin, yang keempat penjelasan herd immunity, yang kelima pencegahan penularan, yang keenam pembuatan cairan disinfektan. Jadi coronavirus itu penyebabnya adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Nah, coronavirus itu merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Nah, SARS-CoV-2 ini sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. SARS-CoV-2 ini efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak seperti etanol 75%, disinfektan yang mengandung klorin. Nah, banyak pasien COVID-19 yang harus dirawat di rumah sakit dan tidak sedikit yang akhirnya meninggal dunia. Nah, dari semua orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini, memang tidak semuanya bergejala berat. 70-75% hanya bergejala ringan seperti umumnya orang sakit flu atau bahkan tidak bergejala. Mereka yang tidak bergejala atau bergejala ringan itu mungkin disebabkan oleh jumlah virus yang menularinya itu sedikit atau karena daya tahan tubuhnya itu kuat. Namun sekitar 20-25% pasien lainnya itu terpaksa harus dirawat di rumah sakit, khususnya yang memiliki penyakit penyerta tertentu seperti hipertensi maupun diabetes mellitus atau gula darah tinggi seperti itu. Kemudian untuk penularannya, masa inkubasi COVID-19 itu rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi itu diperoleh di hari-hari pertama penyakit yang disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Nah, untuk periode presimptomatiknya itu karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Nah, gejala COVID-19 itu seperti demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien juga mungkin mengalami hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan hilang perasa pada lidah. Orang lanjut usia atau lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya itu seperti yang memiliki tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes, dan kanker berisiko lebih besar memiliki keparahan. Jika terpaksa harus keluar rumah untuk urusan yang sangat penting, gunakanlah masker dengan benar. Contohnya pada gambar itu, jika ingin keluar rumah atau ketemu orang, gunakanlah masker dengan benar. Cegah penularan virus itu dengan social distancing, minimal jaga jarak 2 meter untuk ketemu orang itu. Nah, disarankan juga untuk stay at home atau tinggal di rumah. Jika penularan virus pada masyarakat yang tidak menjaga jarak, contohnya itu seperti pada gambar itu, yang biru itu adalah orang dengan berkerumunan, tapi dia tidak memiliki imun atau kekebalan tubuh. Yang merah itu orang yang sakit dan dapat menularkan virus. Jadi tidak ada pada gambar itu tidak ada jaga jarak sosial. Jadi tidak ada yang memiliki kekebalan, maka virus menyebar dengan cepat ke populasi lainnya. Jadi untuk penularan virus pada masyarakat yang menjaga jarak, virus itu sulit atau tidak menyebar. Contohnya pada gambar itu, sama yang biru itu tidak memiliki imun atau kekebalan tubuh, yang merah itu orang yang sakit dan dapat menularkan virus. Jadi ada jarak sosial, maka virus itu menyebar dengan cepat. Dia tidak menyebar dengan cepat maksud saya, dan sebagian besar populasi tetap sehat. Contohnya pada slide gambar yang kanan itu. Jika untuk COVID-19 ini belum ada satupun obat-obatan yang bisa diandalkan, adakah upaya lain yang bisa kita lakukan? Nah, jika obat itu tidak ada, maka yang harus kita jalankan itu adalah vaksin. Nah, apakah vaksin COVID-19 itu aman? Nah, pada umumnya, semua vaksin berpotensi menimbulkan efek samping lokal maupun sistemik dengan derajat yang bervariasi, sama halnya dengan efek samping pada vaksin-vaksin yang sudah ada ataupun yang sudah digunakan sebelumnya, seperti vaksin BCG, DPT, vaksin campak, influenza, atau meningitis. Pemberian dosis vaksin yang berlebihan atau lebih besar juga akan menghasilkan persentase kejadian efek samping yang lebih besar.
Vaksin jenis mRNA pada umumnya menyebabkan lebih banyak kejadian efek samping pada suntikan kedua. Tidak ada satupun yang mengalami efek samping serius. Contohnya itu seperti efek sampingnya nyeri pada tempat suntikan, kemerahan, dan bengkak pada tempat suntikan, malaise atau rasa capek, nyeri kepala, nyeri otot atau mialgia, dan demam 38 derajat Celcius. Walaupun vaksinasi sudah dimulai, masih perlu waktu lama untuk mencapai minimal lebih dari 70% populasi yang sudah menjalani vaksinasi. Karena itu, masyarakat masih tetap perlu menjalankan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker yang benar, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan. Kemudian, apakah herd immunity itu? Herd immunity itu disebut juga dengan kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok ini merupakan pelindungan secara tidak langsung kepada anggota masyarakat atau populasi yang tidak kebal ketika sebagian besar dari suatu populasi masyarakat sudah memiliki kekebalan terhadap suatu infeksi. Nah, anggota populasi yang kebal tidak akan dapat tertular dan tidak akan menularkan infeksi ke orang lain di sekitarnya, sehingga dapat memutus rantai penularan dan dengan demikian akan menghambat atau akhirnya dapat menghentikan penyebaran penyakit dan menyudahi pandemi ini. Nah, kekebalan anggota populasi atau masyarakat itu dapat diperoleh dari dua cara, yaitu yang pertama infeksi alami, sakit kemudian sembuh dan selanjutnya memiliki kekebalan, atau yang kedua vaksinasi. Lalu sistem imunnya dirangsang membentuk antibodi dan selanjutnya memiliki kekebalan. Semakin besar proporsi anggota masyarakat yang sudah memiliki kekebalan, akan semakin kecil kemungkinan mereka akan tertular oleh kuman penyebab wabah. Nah, pada populasi yang tidak memiliki kekebalan terhadap suatu kuman wabah, infeksi dapat dengan cepat menyebar mengenai seluruh permukaan. Contohnya itu yang biru itu orang tanpa tanpa memiliki imun yang kuat ataupun memiliki kekebalan, tapi dia masih sehat, dan yang merah itu orang yang sakit dan dapat mengkontaminasi. Jadi dia berkerumun dan tidak memiliki kekebalan. Jadi lihat pada gambar yang kanan itu dia sudah menularkan dengan sangat cepat. Jadi tanpa kekebalan, dia virus itu mudah menyebar seperti itu. Nah, jika hanya sebagian kecil dari populasi yang memiliki kekebalan, hanya mereka saja yang terlindungi dan infeksi masih dapat menyebar ke anggota populasi lainnya. Contohnya yang kuning itu yang memiliki kekebalan tubuh. Jadi lihat pada gambar kanan, jadi orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh itu tidak akan tertular lagi, sedangkan yang tidak memiliki kekebalan dia lebih mudah tertular oleh virus ini. Nah, jika lebih dari 70% populasi sudah menjalani imunisasi, maka infeksi tidak dapat atau sulit menyebar ke anggota populasi lainnya karena sedikit anggota populasi yang rentan. Contohnya, yang biru itu belum memiliki kekebalan tubuh, yang kuning itu sudah memiliki kekebalan tubuh, dan masih ada 2 orang yang sakit maupun terinfeksi oleh virus COVID ini. Jadi lihat pada gambar kanan, jadi yang memiliki kekebalan tubuh itu tidak akan tertular lagi oleh virus COVID ini, melainkan yang tidak memiliki kekebalan itu akan mudah terserang ataupun terinfeksi virus COVID ini. Untuk mencapai herd immunity, mengapa vaksinasi lebih baik daripada membiarkan masyarakat terinfeksi dan mendapatkan imunitas secara alamiah? Jadi, ada dua infeksi. Yang pertama itu infeksi alamiah tidak bisa diprediksi dan dibatasi outcome-nya. Jadi mengharuskan lebih dari 70% populasi itu terinfeksi secara langsung. Dan obat antivirus definitif itu belum ada dan belum terbukti. Jadi COVID ini dapat menimbulkan kecacatan dan kematian, kemudian dapat membebani atau melebihi kemampuan dari fasilitas kesehatan, contohnya seperti fasilitas kesehatan yang penuh. Terus dapat menurunkan produktivitas dan membebani ekonomi dari masyarakatnya. Kemudian yang kedua itu vaksinasi dapat memicu kekebalan tanpa harus mengalami sakit dan efeknya bisa diprediksi serta dikendalikan. Seperti menimbulkan respon memori imunitas seluler dan antibodi. Kemudian dalam uji klinis vaksin akan dipastikan bahwa vaksin yang nantinya digunakan secara massal adalah vaksin yang aman dan efektif memberikan perlindungan. Nah, kemudian berapa banyak orang yang harus diimunisasi agar tercapai herd immunity? Jadi penduduk Indonesia tahun 2021 itu 268.583.016 jiwa. Jadi yang harus divaksin
itu sebanyak 70% penduduk Indonesia yang perlu divaksin. Jadi sekitar 188 juta jiwa. Semuanya itu akan dibiayai oleh pemerintah. Jika Anda memiliki gejala seperti di bawah, segeralah periksa ke dokter. Gejalanya itu yang dimaksud adalah batuk, demam, sesak napas, maupun sakit tenggorokan. Segera periksa ke dokter. Bagaimana strategi kita supaya sistem imun kita kuat dan dapat menolak infeksi virus SARS-CoV-2? Jadi, strateginya itu yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Contohnya kan di dukuh maupun di dusun di sana sudah ada UMKM ternak telur ayam itu. Nah, itu juga bisa dikonsumsi. Kemudian tidur yang berkualitas minimal 8 jam sehari. Kemudian olahraga teratur, bedakan olahraga dengan pekerjaan. Kemudian kendalikan stres. Suplemen, contoh suplemennya itu konsumsilah suplemen seperti vitamin C. Kemudian rajin beribadah, tapi harus hindari dari kerumunan, jauhi kerumunan. Jika memiliki gejala, segera konsultasi ke dokter. Kurangi merokok maupun minum yang beralkohol. Nah, pembuatan larutan disinfektan. Berikut ini jenis-jenis larutan disinfektan yang dapat digunakan. Contoh merek dagangnya itu seperti Biclean, SoClean pemutih, Kapurit bubuk, Wipol, Superpel, SoClean pembersih lantai, dan sebagainya. Bapak Ibu juga dapat memilih contoh merek dagang ini jika ingin membuat larutan disinfektan. Nah, berikut cara pembuatan cairan disinfektannya. Selamat siang semua, semoga kita dalam keadaan sehat. Di sini saya akan memperagakan cara pembuatan cairan disinfektan. Nah, disinfektan ini bertujuan untuk membunuh virus maupun mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Berikut cara pembuatan cairan disinfektan sesuai dengan panduan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Wipol dan 1 liter air. Nah, cairan Wipol ini akan dicampurkan dengan 1 liter air ini sebanyak 30 ml. Nah, 30 ml ini saya akan ambil dari 3 tutup botol, yaitu dimana 3 tutup botol itu sebanyak sama dengan 30 ml. Jadi 1 tutup botol yaitu 10 ml. Pertama saya akan campurkan lebih dahulu. Baik, di sini cairan disinfektannya saya akan campurkan terlebih dahulu dengan cara mengocok. Nah, di sini cairan disinfektannya sudah bisa digunakan. Nah, dengan bahannya, salah satu bahan yang saya gunakan adalah Wipol. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan bahan yang lain seperti Biclean, pemutih maupun Superpel. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan alat spray selain jenis yang ini. Nah, ada banyak, Bapak Ibu bisa menggunakan jenis-jenis yang lain. Nah, sekian cara pembuatan disinfektan. Terima kasih. Nah, itulah cara pembuatan cairan disinfektan. Kita lanjut. Nah, untuk cara penyemprotan disinfektannya itu gunakan alat pelindung diri. Kemudian semprotkan disinfektan ke permukaan seperti lantai, permukaan pegangan tangan, pegangan pintu, kursi, dan lain-lainnya. Kemudian lap bagian yang sudah disemprot menggunakan disinfektan. Kemudian lepaskan alat pelindung diri dan segera cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun setelah disinfeksi selesai. Contohnya seperti gambar-gambar yang ada di kanan itu, penyemprotan yang dilakukan di tempat-tempat berkerumunan seperti di bandara, di tempat kesehatan, di tempat ibadah juga bisa, ataupun tempat-tempat rapat di desa maupun di dusun Bapak Ibu. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika Bapak Ibu sudah menonton video ini, silahkan pencet tombol like. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.